Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya di pembelajaran matematika untuk kelas 12 ya. Di kesempatan kali ini saya coba membahas ya masih tetap peluang. Namun kali ini tema yang saya bawa tentang percobaan, kemudian ruang sampel, lalu kejadian ya. Beberapa istilah ini sebentar insya Allah saya sertai dengan contoh-contoh soal ya. Namun demikian sebelum saya memulai ya, mudah-mudahan kita semua ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang sesuatu apapun, dan kita tetap dalam lindungan dan bimbingan serta jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Saya coba memulai ya. Ada beberapa pengertian di sini ya. Percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dapat diulang dengan keadaan yang sama untuk memperoleh hasil tertentu. Ya, ini disebut dengan percobaan. Kemudian ada namanya ruang sampel. Jadi saya berikan ini supaya sebentar kalian paham dengan istilah-istilah di sini ya. Istilah-istilah yang saya bahas ini. Jangan nanti sebentar ada soal kalian bingung. Ruang sampel itu adalah semua himpunan semua ya hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Kemudian ada namanya titik sampel. Kalau titik sampel ini anggota dari ruang sampel. Jadi kalau ruang sampelnya misalnya ada 6, misalnya anggota-anggotanya itu misalnya A, B, C, D. Itu namanya anggota dari ruang sampel. Kemudian kejadian pada ruang sampel atau kejadian pada ruang sampel biasa disebut saja dengan kejadian. Ini adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Himpunan bagian dari ruang sampel. Kemudian kejadian sederhana itu adalah kejadian yang beranggotakan satu saja titik sampelnya. Dan sebaliknya kalau lebih itu ya, kalau dia lebih dari satu titik sampel disebut dengan kejadian majmuk. Oke. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pengertian yang saya bahas hari ini. Akan disertai dengan contoh, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Saya coba ambil satu contoh soal. Ya. Misalnya pada pelemparan sebuah dadu, ya, jika A adalah kejadian munculnya mata dadu genap dan B munculnya mata dadu prima, ini nyatakan dalam himpunan ruang sampel. Kemudian kejadian A, lalu kejadian B. Jadi kejadian A ini adalah munculnya mata dadu genap, sementara kejadian B ini adalah munculnya mata dadu prima. Kita lihat ya, ini ruang sampelnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dadu ya, dadu mata dadu 1, mata dadu 2. Kemudian mata dadu 3, 4, 5, dan 6. Maka kalau begitu S-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. NS-nya sendiri nanti ini, karena dia ada ini berarti NS-nya nanti itu adalah 6 ya. Kejadian A muncul mata dadu genap. Jadi kalau mata dadu genap itu berarti mata dadu 2, kemudian mata dadu 4 dengan mata dadu 6. Jadi ini mata dadu genap ya. Kalau ditanyakan mata dadu ganjil berarti 1, 3, sama 5. Nah sekarang yang ditanya mata dadu genap ya, berarti yang 2, 4, 6. Anggotanya itu himpunannya berarti 2, 4, 6. Lalu kejadian B. Kejadian B itu adalah munculnya mata dadu prima. Ya, mata dadu prima itu berarti ini 2, 3, 5. Ya, jadi bilangan prima ya. Ingat prima apa definisinya? Maaf. Bisa kalian googling di Google ya. Yaitu kalau bilangan prima itu kan bilangan yang habis dibagi 1 dan oleh dirinya sendiri ya. Jadi kalau begitu anggota himpunan B itu adalah 2, 3, dan 5. 2, 3, dan 5. Oke. Contoh yang kedua. 2 buah uang logam dilempar bersama-sama dalam satu kali lemparan. Artinya ini dilempar bukan dilempar tidak diambil ya. Biasanya dibuang ke atas ya, dibuang ke atas seperti orang bermain bola itu. Tapi ini di 2 buah logam ya, 2 buah uang logam.
tentukan ruang sampelnya, kemudian kejadian satu angka. Ya, jadi P kejadian satu angka, dan Q-nya nanti kita misalnya dengan kejadian munculnya keduanya gambar. Oke. Ini ada uang logam, ya, sekalipun ada gambar di sini, kita anggap saja ini angka semua. Kemudian ini gambar, ya, ini gambar. Nah, untuk menentukan ruang sampelnya, kalau kita buang sekali itu uang logam, ya, bersama-sama, ya, dua buah logam tadi kita buang bersama-sama, kemungkinannya bisa terjadi adalah muncul semua angka, ya, angka-angka, kedua-duanya angka, atau angka dengan gambar, atau gambar dengan angka. Artinya di mata uang pertama itu gambar, mata uang kedua angka. Ini juga mata uang pertama angka, mata uang kedua angka, mata uang pertama angka, mata uang kedua gambar. Kan dua buah koin tadi dilemparkan, ya, atau dibuang. Atau muncul kedua-duanya gambar. Artinya di koin pertama gambar, koin kedua juga gambar. Sehingga ruang sampelnya itu adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar. Lalu kejadian muncul satu angka. P itu adalah kejadian muncul satu angka. Yang ada cuma satu angka berarti ini. Gambar angka dengan angka gambar. Jadi satu angka saja. Kalau ini dua angka. Ya. Jadi yang munculnya cuma satu angka, berarti angka gambar dengan gambar angka. Lalu keduanya gambar. Keduanya gambar berarti ini, ya, GG. Oke, GG gambar-gambar, ya. Kemudian ada istilahnya peluang suatu kejadian, ya. Kalau didefinisikan, jika A adalah suatu kejadian dalam ruang sampel S, maka peluang kejadian A dapat dirumuskan dengan PA itu adalah NS dibahagi dengan NA dibahagi dengan NS. PA ini artinya peluang kejadian A, kemudian NA itu adalah banyaknya anggota dalam kejadian A, sementara NS itu adalah banyaknya anggota ruang sampel S. Kita lanjut dengan contoh, ya, mudah-mudahan bisa dipaham. Pada pelemparan sebuah dadu. Jadi ini sebuah dadu kita lemparkan atau kita buang, diambil ulang, tidak dibuang lalu atau dilemparkan tidak diambil kembali, ya. Ini pada sebuah percobaan saja. Tentukan peluang kejadian muncul mata dadu satu. Kemudian peluang kejadian munculnya mata dadu genap. Mata dadu satu, lalu mata dadu genap. Oke. Ruang sampelnya kalau mata dadu tadi itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga NS-nya itu adalah 6. NS-nya 6. Misalnya A, ya, misalnya A. Jadi sini sembarang aja, mau M, mau O, mau P, terserah. Ya. Misalnya saja saya pakai A. Misalkan A adalah peluang kejadian munculnya mata dadu satu. Kan dadu itu yang matanya satu kan berarti cuma satu. Berarti A-nya satu atau NA-nya satu. Ya. Maka peluang munculnya A ini, peluang munculnya kejadian A itu artinya muncul mata dadu satu, berarti NA-nya kan satu. Ya, banyaknya mata dadu itu kan cuma banyaknya mata dadu satu kan cuma satu, berarti satu. Ruang sampelnya itu 6. Ruang sampelnya itu adalah 6, berarti peluang A-nya adalah 1/6. Kemudian misalnya B adalah peluang kejadian munculnya mata dadu genap. Mata dadu genap. Mata dadu genap itu adalah 2, 4, 6. Seperti tadi contoh yang pertama, berarti NB-nya 3. Dengan demikian maka peluang B-nya atau PB-nya itu adalah 3 dibahagi dengan 6. 3/6 atau sesederhanakan menjadi 1/2. Itu contoh yang pertama untuk ini. Kemudian contoh yang kedua, ya. Satu kantong berisi 4 kelereng berwarna merah. Jadi ingat 5 kelereng dan 5 kelereng berwarna biru. Jadi kalau begitu ada 9 kelereng yang berada di dalam kantong itu. Dari kantong itu diambil sebutir kelereng secara acak.
Dari kantong itu diambil kelereng secara acak, sebutir saja. Tentukan peluang bahwa yang terambil itu adalah kelereng berwarna merah, kemudian kelereng yang berwarna biru, ya. Dan kita lihat ya, bahwasanya ruang sampelnya itu adalah M dan B. Kalau begitu, S-nya itu adalah NS-nya 9, jadi kelereng tadi ini ada 9, NM-nya ada 4, ya. NM-nya ada 4. Ini kelereng merah, kemudian kelereng biru itu ada 5. Oke. Kalau begitu peluang terambil sebutir kelereng berwarna merah itu adalah PM, ya. Peluang M, peluang terambilnya merah, ya, kelereng itu adalah NM dibahagi dengan NS. Jadi itu adalah 4/9. Peluang terambil sebutir kelereng berwarna biru kurang lebih sama ini, ya, warna biru adalah 5, berarti 5/9. Oke, peluang B, ya, peluang B, peluang terambilnya satu kelereng berwarna biru. Kemudian contoh yang ketiga, sebuah kotak berisi 5 bola berwarna merah, 2 bola berwarna putih, dan 3 bola berwarna biru. Jadi kalau begitu di kotak itu ada 10 bola, ya, terdiri 3 warna, merah, putih dengan warna biru. 3 bola diambil sekaligus secara acak dari kotak tersebut. Tentukan peluang terambil semua bola berwarna merah. Artinya semua bola berwarna merah, ya. Kemudian terambil 2 bola berwarna merah dan 1 bola berwarna biru, ya. Lalu yang ketiga terambil 3 bola berwarna berlainan, ya. 3 bola berwarna berlainan, ya. Oke. Kita perlu lihat bahwasanya pengambilan 3 bola dari 10 bola dalam kotak merupakan kombinasi. Maka banyaknya anggota dalam ruang sampel itu adalah 3 dari 10 bola atau 10 kombinasi 3, ya. 10 kombinasi 3, ya, 10 ini bola 10, ya, jumlah semua bola tadi 10. Kita mengambil 3 berarti didapat 120. Dan untuk cara penyelesaian ini saya rasa kalian sudah paham, saya sudah bahas di beberapa video saya sebelumnya, ya. Ini cara menentukan faktorial ini 120. Nah sekarang kalau misalnya A ini adalah kejadian terambil semua bola berwarna merah, ya, semua bola berwarna merah berarti 5 kombinasi 3. Kita ambil 3 tapi semuanya warna merah. Warna merah itu ada 5 buah, ya. Berarti kalau begitu adalah 5 kombinasi 3, 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial, ya. Setelah saya buat ini hasilnya 10. Jadi sekali lagi ini kalian pelajari ulang, ya. Kalau seandainya tidak mengerti didapat artinya 10. Maka peluang terambilnya 3 bola merah ini didapat adalah 10/120. 10/120. Ya, NA bahagi NS. Kita sederhanakan ini bahagi 10, 1 bagi 10, 12. Maka peluang terambilnya 3 bola merah itu adalah 1/12. Itu bagian A-nya. Kemudian bagian B, misalnya B, ya. Peluang terambil 2 bola berwarna merah dan 1 bola berwarna putih. Berwarna merah tadi itu ada 5, ya. Kemudian berwarna putih tadi ada 4 kalau salah, ya. 3, ya. 3. Berarti kalau begitu 5C2. Kemudian berwarna putih 3C1. Ini perkalian, ya. Kalau kita selesaikan modelnya seperti ini, 5 faktorial, 5C2, 5 faktorial, 5 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial dikali dengan 3C1 berarti 3 faktorial dibagi 3 kurang 1 faktorial kali 1. Insya Allah hasilnya itu adalah 30. Jadi cara kerjanya biasa ini. Dengan demikian maka peluang terambilnya, ya, 2 bola berwarna merah dan 1 bola berwarna biru, ya. Berwarna biru itu adalah, kita lihat di sini 30, ya, dibahagi 120. 120 tadi itu adalah ruang sampelnya.
maka didapat 1/4 bagi 30 ini bagi 30. Ini bagi 31 bagi 30 itu juga 120 bagi 30 juga dapat 4. Oke. Kemudian misalnya C adalah kejadian terambil 3 bola berwarna berlainan. 3 bola berwarna berlainan. Berarti kalau begitu 3 bola ya. 5C1, 5 merah tadi, kemudian 2 putih, 3 biru kalau saya tidak salah ya. 3 biru. Biru apa putih tadi nih? 5C1 kali proses kerjanya ini sama dengan di sini. Tidak ada masalah. Ya, jadi kalian tinggal menghitung, maka didapat hasilnya adalah 30. Maka peluang C-nya itu adalah 30 dibagi dengan 120. 120 ini tadi dari ruang sampelnya atau sama dengan 1/4. Oke. 3 faktorial bentar ya, 1/4. Oke, untuk kali ini saya cukupkan dulu ya. Dalam keadaan lemas juga sedikit, kurang enak badan. Saya cuma berharap barangkali kalian lebih banyak googling ya materi. Jangan kalau ada masalah jangan dipendam, jangan disimpan, boleh ditanya barangkali ya. Dengan orang yang tahu, kalau seandainya segan dengan orang-orang yang ada di sekitar Anda, boleh bertanya langsung ke saya. Sekian dulu ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.